Selamat pagi pemirsa, setelah 4 bulan berupaya memeriksa Gubernur Papua Lukas NMB di Jakarta atas dugaan suap dan gratifikasi, KPK akhirnya mengumumkan penersangkaan Lukas. Lukas NMB yang sudah disebut sebagai tersangka sejak September 2022 masih menghirup udara bebas. Berdalih sakit pemirsa, Gubernur yang terdeteksi pernah melakukan setoran tunai setara 560 miliar rupiah ke kasino judi Singapura itu berulang kali mangkir dari panggilan penyidik KPK. Di mana sebetulnya taji lembaga anti rasuah kita? Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 7 Januari 2023 dengan tema Jemput Segera Lukas bersama saya Reno Reksa. Pemirsa, editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Pagi hari ini pemirsa, saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Selamat pagi Mbak Nunung, apa kabar? Baik. Oke, ada tema yang cukup menarik untuk kita bahas pagi hari ini, Mbak Nunung. Tentunya tidak hanya kita berdua nanti yang bahas, karena para pendengar, penelpon juga akan bergabung bersama kami. Tapi kita tahan dulu. Ya. Kita akan melihat sejumlah informasi, Mbak Nunung, yang menjadi sorotan ya di Media Indonesia hari ini. Yang pertama adalah Hakim kasus Sambo ini jadi korban teror. Wahyu Iman Santoso yang videonya ya, Mbak Nunung ya, viral begitu. Ini menjelang ya mendekati putusan lah ya. Bulan depan atau 2 bulan lagi muncul beredar video itu, gimana Mbak? Iya, video yang diduga Wahyu Iman Santoso begitu diduga ya. Karena Reno sudah lihat videonya itu kelihatan full, kemudian kelihatan di bawah badan dan audionya tidak terlalu clear gitu. Jadi memang kalau kita bilang ya lihat dulu lah ya. Keasliannya yang pertama, kemudian kalau mau ditanya ke hakimnya, ditanya juga yang kemudian mengupload itu ya. Satu hal itu. Yang kedua memang bagaimanapun peristiwa kasus ini memang kasus yang menarik banyak pihak. Bahkan ini kasus besar, membuat kepolisian approval ratingnya atau approval ratingnya turun jauh, sangat turun. Yang terakhir sudah naik sedikit, tetapi itu cuma dari versi indikator itu 1 step di atas partai politik kepercayaan publiknya. Bayangkan itu untuk level penegak hukum itu luar biasa menyedihkan sebenarnya Jadi kasus ini memang kasus besar, pengaruhnya besar. Semua orang yang terlibat tidak heran akan mendapatkan sorotan dan juga mungkin tekanan dari banyak pihak Betul, dugaan tekanan. Tapi yang ditakutkan atau yang mungkin menjadi ketakutan ya Mbak Nunung adalah ketika viral beredar video itu, kemudian nanti ini dikhawatirkan berdampak pada putusan nantinya, vonisnya nanti. Itu satu hal yang kemudian dikhawatirkan banyak pihak ketika kemudian muncul video yang kemudian entah benar entah tidak begitu ya, dikhawatirkan independensi majelis hakimnya jadi dipengaruhi gitu ya. Betul. Kita tentu juga menghimbau masyarakat ya supaya jangan langsung percaya, ditelaah dulu. Kita juga akan melihat bagaimana sebetulnya keaslian dari video itu, apakah itu betul video yang asli atau sebetulnya ini adalah suatu buatan, karena kita ada di zaman yang serba canggih, Mbak Nunung, ada teknologi deepfake dan sebagainya, ini bisa tentu saja bisa digunakan. Kita tinggalkan tema kita yang pertama, pemirsa, kita menuju ke halaman kedua Media Indonesia pagi hari ini, Mbak Nunung. Ini menarik, perluas layanan BPJS untuk kekerasan atau untuk korban kekerasan seksual. Padahal kalau sebetulnya kalau korban kekerasan seksual itu kan bisa ditangani oleh pihak LPSK sebetulnya ya. Ini yang kemudian dijawab oleh Ibu Siti Nadia ya, bahwa itu sudah ada Kementerian Sosial, sudah ada LPSK, ada berbagai macam yang kemudian menangani korban kekerasan seksual gitu. Jadi mestinya pada prinsipnya pokoknya jangan sampai para korban kekerasan seksual ataupun KDRT ini harus mengeluarkan dana lagi untuk kemudian tidak hanya mengurus kasusnya tetapi juga menyembuhkan luka yang ada di tubuh maupun di mental gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya Reno, kalau di posisi transformasi kesehatan itu kan ada transformasi pembiayaan juga yang kemudian dicanangkan oleh Kemenkes gitu kan. Ada soal bagaimana
tersedianya kecukupan dana, bagaimana dana itu juga berkelanjutan. Jadi tujuan utamanya tentu kita berharap bahwa semua orang mau sakit karena apapun gitu kan, ya itu bisa tercukupi layanannya gitu, di layanan primer, sekunder atau lanjutnya gitu ya. Yang pasti jangan sampai mereka kesusahan, itu tujuan utamanya begitu kan. Tujuan utamanya jangan sampai para korban ini, korban kekerasan seksual sudah menjadi korban, kemudian masih harus mengeluarkan uang lagi. Nah, tetapi yang dipertanyakan adalah ini bagaimana mekanismenya, siapa yang harus membiayai dan bagaimana alurnya. Mau BPJS ataupun tidak atau siapapun, yang penting mereka harus tercover gitu. Itu dia yang menjadi poin utamanya disoroti ya. Baik, kita ke halaman 3 Media Indonesia hari ini, Mbak Nunung. Ini ada judul MK, Mahkamah Konstitusi diharapkan pegang prinsip pemilu. Ini terkait dengan hiruk pikuk sistem proporsional terbuka ataupun tertutup yang sampai dengan saat ini masih di MK ya, bolanya ya, masih akan ada pemanggilan terhadap pemerintah dan juga para mohon dan seterusnya. Bagaimana Mbak Nunung melihat hal ini? Kalau saya boleh bilang secara pribadi tidak ada sistem yang sempurna gitu kan, dan fit untuk semua kondisi begitu ya. Pasti punya kekurangan, pasti punya soal di sana. Jadi ya kan sudah pernah juga di MK ini bicara soal terbuka, sistem proporsional terbuka dan tertutup, gitu kan, apakah kemudian melanggar konstitusi atau tidak gitu. Dan sekarang ada gugatan lagi. Saya tertarik dengan ini permohonan Nasdem. Ya, untuk kemudian ikut serta dalam peradilan ini di MK ini gitu, menjadi pihak yang ikut serta. Kenapa? Karena partai politik tentu berkepentingan untuk itu. Rasanya perlu juga partai politik yang lain untuk kemudian ikut serta. Kemudian jadi tidak semata-mata. Jadi kalau kita orang Jawa nggak boleh pasrah bongkoan gitu ketika kemudian. Jadi harus ada upaya gitu kan. Ada effortnya lah ya. Iya, ada upaya gitu. Partai politik tentu punya kepentingan masing-masing ketika menginginkan sistem terbuka ataupun tertutup. Kan ada yang menginginkan sistem tertutup kan, gitu, proporsional tertutup. Ada yang menginginkan, mayoritas menginginkan sistem proporsional terbuka. Tentu dengan kepentingan masing-masing, dan kita pun tidak bisa melarang orang untuk kemudian menggugat ke MK gitu kan. Ada baiknya ikut serta gitu. Baik, ada keterlibatan partai politik yang sekaligus ini bisa dikatakan sebagai salah satu langkah untuk mengawal begitu ya, bagaimana putusan nanti ini bisa dikeluarkan. Tapi kalau saya boleh mengutip wawancara saya beberapa waktu lalu Mbak Nunung dengan Firman Nur, ini pengamat politik dari BRIN, ia mengatakan tadi sebenarnya senafas dengan apa yang dikatakan Mbak Nunung. Apapun sistemnya pasti ada plus dan minusnya. Tetapi bukan berarti kemudian harus menutup itu tadi. Jadi itu yang menjadi sudut pandang dari Firman Nur, pengamat politik dari BRIN. Kita pernah tertutup, kemudian kita pindah ke terbuka, kita merasa ini kita pindah lagi ke tertutup, nanti kemudian kita bisa pindah lagi ke terbuka. Nah, ya tadi istilahnya adalah tomat ya, tobat kemudian kumat lagi, tobat kumat lagi. Baik, itu tadi pemirsa 3 topik kita di Media Indonesia pada hari ini 7 Januari 2023, dan kembali kita akan membahas sedikit Mbak Nunung sebelum kita membahas lebih detail lagi. Ini jemput segera Lukas NMB, Gubernur Papua. Ini kan kasusnya sebetulnya sudah sejak September 2022, pemanggilan pertama tanggal 12, mangkir terus alasannya karena sakit begitu ya, dan masih bergulir sampai dengan saat ini. Ya persoalannya adalah beberapa waktu lalu di akhir tahun Pak Lukas ini meresmikan beberapa gedung di Papua begitu kan, dan sudah bisa berjalan, sudah baik-baik saja. Kalau alasannya tadinya sakit, kalau sudah bisa jalan, sudah bisa meresmikan beberapa kantor, ya berarti tidak sakit lagi toh gitu. Bisa lah ya berarti ya. Bisa lah gitu kan. Jangan lagi bersembunyi di balik alasan sakit yang dipegang sejak bulan September 2022. Pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita akan simak informasi editorial Media Indonesia, Jemput Segera Lukas. Dan pemirsa, pagi ini kita juga telah terhubung melalui sambungan telepon dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang untuk membahas tema kita pada pagi hari ini, Jemput Segera Lukas. Selamat pagi Pak Saud. Selamat pagi Indonesia, Metro TV, Mbak Nurung, Mas Reno. Baik, terima kasih Pak Saud sudah berkenan bergabung bersama kami melalui telepon di editorial Media Indonesia hari ini. Pak Saud, kalau menurut Anda, apa sebetulnya membuat tarik-menarik KPK ini tidak segera menjemput paksa Lukas NMB Gubernur Papua? Padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan juga ada pemberi suapnya juga sudah ditetapkan tersangka dan ditahan juga oleh KPK.
Ya, itu tadi kalau kita mau sedikit kembali ke belakang ya, dan hukum itu selalu para ahli itu bicara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. 3 hal itu gitu. Nah, 3 hal itu, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan ini kan dirusak ketika Undang-Undang KPK yang baru 2019 itu datang. Dan itu saya masuk yang paling mengkhawatirkan tentang itu ketika undang-undang itu dibuat. Dan ternyata sampai hari ini terlihat gitu. Sampai Metro TV bicara tajinya sudah nggak ada. Jadi kalau ayam jago nggak ada tajinya, apalagi yang diharapkan dari seekor ayam jago gitu. Jadi maksud saya ada ketidakpastian, ketidakadilan, kemudian ketidakmanfaatan di dalam pemberantasan korupsi. Kalau kita lihat ujung-ujungnya kan itu semua berawal dari kepemimpinan nasionalnya yang tidak tegas, tidak menginspirasi untuk kemudian KPK jadi pegawai negeri biasa. Jadi kemudian kita juga bertanya apa dong yang dimaksud dengan extraordinary crime dalam hal ini. Jadi sekali lagi, sudahlah, kita biarkan ini berlalu, kita tunggu saja pemerintahan mendatang. Saya pikir begitu. Baik, apakah ini berarti menurut Anda sikap KPK kali ini terhadap Lukas NMB ini sebagai buahnya dari regulasi yang mungkin dinilai beberapa pihak ini dianggap melemahkan KPK, begitu Pak Saud? Iya, Mas Reno benar. Kamu bisa jadi ketua KPK kapan-kapan. Oke, baik. Pak Saud, tapi kalau kita melihat regulasinya ya, kalau kita melihat regulasi kemudian kita melihat track record KPK selama ini, bagaimana komitmen yang dipegang, kemudian bagaimana yang sudah dilakukan untuk bangsa ini, OTT itu menjadi hal yang sangat wajar begitu dilakukan KPK terhadap semua tersangka korupsi. Tetapi Lukas NMB ini ada semacam pengecualian, ada semacam treatment khusus sebetulnya. Apa yang membuat hal ini terjadi? Apa sudut pandang Anda, Pak Saud? Apakah hanya murni karena lemahnya ada upaya pelemahan KPK atau memang pimpinannya atau KPK sendiri yang belum punya keberanian untuk menangkap tangan Lukas NMB? Iya, banyak bisa pendekatan yang kita bisa pakai kalau kita bicara penegakan hukum dalam hal kepastian, ketidakadilan, dan kemanfaatan yang kita sebutkan di depan. Kita pakai pendekatan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, semua. Bisa kita gunakan sebagai pisau analisis atau pisau strategis dan pisau taktis untuk melakukan penegakan hukum. Tetapi jangan lupa bahwa yang paling utama dalam penegakan hukum kan itu kalau kita bicara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tadi kan keadilannya di mana dong, gitu ya. Coba aja tadi diumumkan bahkan yang memberinya sudah ditahan gitu kan. Pada bagian lain mereka punya prinsip bahwa begitu ditersangkakan baru ditahan kan gitu. Itu kan strategi yang baru ini. Jadi strategi yang dibuat oleh pimpinan KPK saat ini yang berlatar belakang oleh undang-undang yang sedemikian melemahkan KPK itu menjadi sedemikian terbukti bahwa akhirnya keadilan itu tidak datang-datang juga gitu. Anda bisa bayangkan bagaimana si pemberi akan merasa saya juga akan dulu kalau nggak diminta tidak akan memberi dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga sekali lagi, kalau Mas Reno tanya bagaimana sebenarnya apa yang terjadi, apakah ini soal kepemimpinan, ya kombinasinya. Ya artinya begini, kalau undang-undangnya itu penjelek, kalau kepemimpinannya itu kuat, ya kuatlah, pegang aja KUHP itu sudah cukup gitu, kalaupun katakanlah undang-undang KPK begitu melemahkan. Jadi kombinasi undang-undang dan kepemimpinan yang lemah, baik itu di sektor yang lebih sempit dalam hal ini KPK, maupun kepemimpinan yang lebih besar di nasionalnya sangat lemah. Kan kita tahu mereka sudah pernah berkunjung ke Papua dan kita tahu juga Menko Polhukam pernah memberi tanggapan dan seterusnya. Nggak bekerja, nggak berfungsi sama sekali. Jadi ini gambaran yang sangat sebenarnya tidak menunjukkan bahwa kita memang mempunyai visi yang kuat di dalam pemberantasan korupsi. Agak berbeda dengan negara tetangga kita yang katakanlah indeks persepsi korupsinya juga nggak jauh-jauh dengan kita gitu. Mereka sangat concern dari hal yang detail-detail yang mungkin ini yang tidak kita lakukan selama ini. Ini terbukti kok bahwa ketidakadilan yang nggak datang menimbulkan ketidakpastian, apalagi manfaat dari undang-undang yang baru itu tidak ada sama sekali di dalam, saya katakan tidak ada sama sekali, ini terbukti gitu. Kalau di masa lalu kita tidak peduli siapa Anda,
apa kaitannya kan kita pernah lihat kasus-kasusnya, apakah itu dalam bentuk OTT-nya, apakah itu dalam bentuk pendalamannya, semuanya itu berawal dari pemikiran bahwa ada independensi yang sangat dalam di KPK. Dan saat ini semuanya sepertinya ingin cawe-cawe tetapi tidak ada hasilnya gitu. Kalau dulu kita lihat kita penindakan itu ya kita sangat independen, tidak ada yang ngatur-ngatur dan semuanya ada kepastian. Oke. Itu kira-kira Mas Reno. Saya jadi berpikir begini, Pak Saud, sebenarnya kalau kita melihat flashback ke bulan September, kemudian sampai bulan Oktober lah ya kurang lebih. Bahkan di situ ketika baru pemanggilan sebagai saksi pada saat itu, panggilan pertama 12 September 2022, refleks atau respon dari masyarakat setempat ini juga sangat besar, bahkan sampai ada penjagaan di situ di sekitar rumah Lukas NMB. Apakah faktor keamanan, faktor sensitivitas ini juga menjadi hal yang mungkin dipertimbangkan KPK saat ini untuk bisa menangkap Lukas NMB? Ya, akibat dari undang-undang baru itu semuanya itu menjadi loose. Semuanya itu menjadi seperti kayak kehilangan arah dan semuanya itu seperti tanpa strategi gitu. Apalagi mereka kan sudah mengeluarkan prinsip bahwa begitu TSK mereka langsung bisa menahan. Dan itu soal simpel saja. Dia dipanggil ke Jakarta, kan pernah datang juga dia ke KPK gitu. Jadi ini bukan, it's nothing to do with masyarakat. Masyarakat yang mencintai pemimpinnya ya kalau kita lihat hasil pemilunya kan itu 75% dia kan dapat suara bagus di beberapa daerah. Maksud saya wajar saja kalau masyarakatnya beranggapan bahwa wrong right is my pemimpin gitu ya. Tetapi penegakan hukum tidak bisa seperti itu. Menjadi ruwet ketika kemudian karena undang-undang KPK itu mereka menganggap sesuatu itu menjadi lebih lemah, kemudian pengawas internalnya juga tidak bekerja, ya kan? Ini menunjukkan check and balance terhadap KPK itu menjadi sangat lemah dan kemudian itu membuat mereka terkesan ya udah jalanin aja, ya, toh kita juga nggak bertindak sendiri kok, kita sudah bagian dari pemerintah saat ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi dicari ujung-ujungnya benang kusut ini pasti akan ketemu bahwa ujungnya adalah berawal dari Undang-Undang 19 2019, which is itu yang menurut saya di pemerintahan baru itu harus dikembalikan. Kalau tidak kita akan tetap nabrak sana nabrak sini dan peristiwa-peristiwa seperti ini nanti saya pikir bukan yang pertama dan akan muncul karena memang nanti yang lain akan bilang, loh, kok saya langsung ditahan, yang lain enggak? Saya kan mau berobat dulu nih, gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi makin kuat kira-kira, Mas Reno. Oke. Pak Saud, kalau boleh kita disegarkan lagi begitu ya, sebetulnya alur yang atau wewenang dari pihak KPK untuk mulai dari penetapan tersangka, kemudian memanggil, kemudian menjemput paksa, penahanan, itu seperti apa sih Pak sebetulnya? Iya, itu kan biasanya di dalam itu kan selalu 5 pimpinan itu duduk bersama mulai dari proses penyelidikan, bahkan mulai dari sebelum penyelidikan lah. Kalau kita katakan ini ada laporan dari masyarakat, bahwa 5 pimpinan itu mereka harus kolektif, kolegial membicarakan apa yang harus dilakukan. Dan kemudian penyelidik atau penyidik mengikuti perintah-perintah pimpinan. Tidak ada pasukan-pasukan yang bergerak tanpa arahan dari pimpinan. Jadi sekali lagi ini cerminan dari pimpinannya. Jadi ketika kemudian proses penyelidikan itu dimulai, kemudian dilakukan umpamanya pengumpulan bukti, kemudian cross check, sumber-sumber terbuka, sumber-sumber tertutup, mendatangi saksi dan seterusnya. Itu kan proses panjang yang menurut saya tidak ada keraguan bahwa kita harus menciptakan kepastian yang saya katakan tadi itu karena kita bicara keadilan juga di dalamnya terhadap kasus-kasus yang lain. Jadi proses-proses yang ada di dalam itu menunjukkan juga sedemikian lemahnya dan kelihatan memang ada dominasi satu dengan yang lainnya. Padahal bagian lain kita paham betul kan sebenarnya langsung tidak langsung pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan tersangka yang ada hubungannya dengan yang sedang dikerjakan oleh KPK. Tapi kan dengan simpel, dengan sederhananya beliau pergi ke Papua waktu itu ketemu, ya kan, pegang-pegang, salam-salam tangan gitu kan. Ya oke, kalau kita bicara Pancasila, penegakan hukum dan seterusnya, ya kita bisa debat beberapa hari juga tentang hal itu. Apakah hal itu dilakukan terhadap kasus yang lain misalnya begitu.
Jadi lagi-lagi ini kepemimpinan yang sangat lemah dan mencerminkan Indonesia masih seperti itu. Kira-kira gitu, Mas Reno. Terakhir, Pak Saud, singkat saja. Sebetulnya kalau dari PPATK, KPK ini kan sudah mengantongi data soal transaksi sekitar 500-an miliar ya. Gubernur Lukas ini setor tunai kepada sebuah kasino, tapi Wakil Ketua KPK sebut hanya akan fokus ke kasus suap dan gratifikasi yang nilainya 1 miliar. Sebenarnya tidak bisakah KPK secara paralel menelusuri transaksi fantastis Lukas NMB di Singapura ini, Pak Saud? Atau memang harus satu persatu diselesaikan dulu? Ya itu tadi, mereka mau bergerak dari mana? Mana yang lebih kuat lebih dulu? Nanti bisa saja yang money laundering-nya atau data PPATK belakangan. Tetapi kalau mau lebih simpel sebenarnya, ya ini kalau data PPATK itu kan sangat valid itu. PPATK saat ini kan kita harus banggakan ya, mereka nggak peduli siapapun kalau ada angka-angka yang sangat misterius atau suspicious, mereka laporkan. Which is itu kalau kita mau bicara gratifikasi dari situ saja itu lebih simpel sebenarnya. Ya lebih sederhana daripada kasus yang ini suap ini. Ini suap ini harus banyak apa namanya, banyak hal-hal yang harus dikait-kaitkan gitu. Jadi kalau mau lebih simpel dalam pikiran saya yang PPATK itu lebih simpel datanya dan itu lebih langsung ke persoalan yang lebih prinsip yaitu gratifikasi, which is itu nanti kemudian menyusul yang kasus yang sekarang. Jadi lagi-lagi salah strategi kalau saya bilang sih ya, tapi memang untuk memutuskan ada suspicious transaction untuk kemudian itu bisa kita anggap sebagai sebuah proses money laundering, lagi-lagi memang 5 pimpinan di sana harus sepakat dulu. Mungkin itu kesepakat mereka, ya oke lah silakan gitu. Sehingga kemudian nanti data PPATK jadi belakangan. Nah, ini menggambarkan secara keseluruhan bahkan mereka tidak bisa melihat mana yang lebih sederhana, mana yang lebih sulit untuk kemudian kita dalam penegakan hukum ini. Ya kayak gitu Mas Reno. Baik, terima kasih Pak Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK. Tentunya kita segera berharap supaya KPK bisa lebih tegas lagi, supaya lebih bisa memiliki taji lagi dan bisa segera menjemput Lukas NMB. Terima kasih Pak Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK sudah bersama kami di Editorial Media Indonesia pagi hari ini. Mbak Nunung, banyak poin yang kita tangkap dari pernyataan Pak Saud Situmorang, tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kali ini saatnya kita juga mendengar pendapat dari para masyarakat yang sudah bergabung di line telepon kita pagi hari ini. Ada beberapa penelpon, Mbak Nunung, yang sudah bergabung bersama kita. Kita akan dengarkan satu persatu. Yang pertama ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Sukarwan, bagaimana pendapat Anda tentang penjemputan segera Lukas NMB yang harus segera dilakukan oleh pihak KPK? Selamat pagi Metro. Begini, saya ada 3 hal singkat saja. Yang pertama, jemput paksa Lukas. Ini saya ingat kata-kata Pak Ahok pada waktu mau membebaskan Taman Kalijodo. Negara jangan kalah dengan preman. Itu terjemahkan sendirilah pokoknya. Negara jangan kalah dengan preman. Itu pada waktu Ahok mau membereskan Kalijodo. Itu terjemahkan sendiri. Yang kedua, Pak NMB itu kan gubernur, harusnya memberi contoh. Karena pasal 26 kalau nggak salah UUD 45 kan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Harusnya beri contoh. Nah ini harus KPK tidak boleh takut. Dan saya yakin KPK tidak gurusah-gurusah. Artinya sepanjang alat bukti nanti itu kuat, ya saya yakin Gubernur NTB, Gubernur Papua itu nggak akan bisa apa-apa, pasti akan kelipuk, wes. Kelipuk itu TKO, wes. Yakin. Oke. Siapa yang belum terbukti mau melawan KPK, pasti KPK mudah-mudahan bisa. Yang terakhir, inilah efek dari semua pejabat yang tidak diberi penataran P4 seperti zaman Pak Harto. Karena sila itu 5 sila Pancasila itu ada 36 butir, semua perilaku manusia itu ada di situ. Menghormati hak orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, bertanggung jawab, bersikap jujur. Pokoknya ini Pancasila sudah tidak lagi digunakan oleh para pejabat. Oke, gitu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Berikutnya kita ke Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Silakan Pak Edward. Selamat pagi Metro TV. Jadi hal yang pertama, kita menyadari bahwa selalu didengung-dengungkan bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Jadi kejahatan yang luar biasa, penanganan juga tidak bisa biasa-biasa, harus luar biasa.
Yang kedua, dalam prinsip hukum kita menganut equality before the law. Semua berlaku sama di depan hukum. Ketiga, saya pikir sekarang adakan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat Irian yang lainnya. Memang ada beberapa kelompok preman yang membackingi si Lukas NMB ini. Kalau KPK memang sudah punya bukti yang kuat, silakan berkolaborasi dengan pihak pengamanan, TNI, Polri. Lah kalau mereka orang 100 datangkan 1000, kira-kira begitu kan. Jangan takut dengan gertakan-gertakan para backing dari itu. Mereka kan cuma sekarang uang mereka membela Lukas NMB. Tapi negara kan tidak boleh kalah. Hukum harus ditegakkan walaupun bumi ini akan hancur, kan begitu prinsipnya. Baik. Nah kita berharap KPK jangan lemah. Tunjukkan bahwa KPK itu independensi, imparsial, tanpa ada pengaruh dari yang lain-lain. Kalau memang ada bukti yang nyata yang kuat, silakan lakukan, ambil tindakan. Kerahkan semua kemampuan untuk tetap menangkap Lukas NMB. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward. Berikutnya ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Bagaimana Ibu Indra pendapat Anda soal langkah KPK yang sampai dengan saat ini juga masih belum menahan atau menangkap Lukas NMB? Selamat pagi Bung Reno Reksa dan Mbak Nunung Setiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dia. Bukankah untuk penegakan hukum itu supaya bisa harus dijalankan dengan tegas dan berani? Mengapa ini tidak memperlihatkan kenyataan itu? Nah, tersangkanya sudah jelas. Yang disuap dan penyuapnya sudah ditangkap dan ditahan. Mengapa yang disuapnya belum? Sedang dikatakan kan pemanggilan 3 kali tidak hadir harus ditangkap paksa. Lakukan itu dengan tegas dan berani. Nah, adapun dia bilang sakit, bukankah sudah dikirimkan tim dokter dari ID itu, dan bukti nyata sudah kita lihat seseorang bisa meresmikan bangunan, bisa jalan, bisa duduk, bisa berdiri, memberikan sambutan. Berarti kan dia orang yang baik-baik saja kesehatannya, yang sehat-sehat saja begitu ya Bu Indra ya sebetulnya ya. Iya, masa meresmikan bisa enggak. Nah, kemudian tentang dilindungi oleh masyarakatnya. Nah, kita ingat kasus santri itu ketika anak kiainya mau ditangkap, dilindungi oleh santri yang begitu militan, tapi Polda bisa dengan indahnya memaksa. Nah, itu harus juga ada ketegasan dan keberanian berarti ya Bu Indra ya menurut Anda ya. Nah, itu tegas, berani. Apalagi ini kan sudah merugikan jutaan masyarakat ya. Dan tidak bisa bekerja sebagai pelayan. Nah, itu lakukanlah. Iya. Baik, terima kasih Bu Indra, kita sudah dapat poinnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita ke penelpon berikutnya, ada Pak Joko di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pak Joko, selamat pagi, singkat saja, silakan Pak Joko. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Joko, silakan Pak Joko, singkat saja Pak. Jangan singkat Pak, mentang terakhir jadi singkat Pak. Ya silakan Pak Joko, langsung saja ke poinnya Pak. Oke, yang pertama KPK harus berani Pak, tidak pandang bulu, tajam ke atas, tumpul ke bawah. Kita balik sekarang, tajamnya ke atas itu KPK, jangan tumpul ke atas. Tajam ke atas, tumpul ke bawah. Itu sikat habis itu. Kerahkan aja polisi, udah selesai, nggak usah TNI aja. Kalau TNI udah turun, itu Lukas NMB-nya sudah dikurung berlapis-lapis itu. Kecil lah itu masalah preman itu, nggak ada apa-apanya itu kalau udah Polri turun tangan. Tadi KPK berani dong, tajam ke atas, tumpul ke bawah KPK-nya. Kalau KPK-nya tajam ke bawah, hancur Indonesia. Oke, terima kasih Metro TV atas waktu diberikannya. Terima kasih Pak Joko di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Mbak Nunung,
Ya. Ini kalau saya dengar dari harus berani gitu ya. Harus berani ya, dari diksi dan dari nadanya kelihatan udah gemes juga ini masyarakat terkait dengan langkah KPK yang tidak segera menahan dan juga menangkap Lukas NMB. Gimana, Mbak? Iya, harus berani yang satu. Kemudian kemarin yang memberi sudah ditangkap, nggak mungkin ada yang memberi kalau tidak ada yang menerima, begitu kan? Iya, jadi tadi seperti juga disampaikan oleh Ibu Indra ya, sudah ada pemanggilan kedua loh ini. Betul. Gitu, sakit ya, dan sudah jalan-jalan berarti sudah sembuh, berarti sudah harus bisa dilakukan sesuatu gitu. Dan satu hal lagi itu kepastian hukum untuk Pak Lukas ini, kalau Pak Lukas ditangkap atau apapun gitu kan, kalau sakit, ingat loh di Papua itu pemerintahannya juga harus jalan gitu. Masyarakat juga harus mendapatkan layanan yang baik. Kalau digantung nanti dia cuma gubernur sendiri, wakil gubernurnya kebetulan mohon maaf waktu itu sudah meninggal kan. Jadi dia sendirian dan kemudian kalau dia sakit ataupun ditahan di KPK harus ada langkah untuk pemerintahan ini jalan. Betul. Jangan sampai kita bilang bahwa pemerintahannya jalan, nggak pakai gubernur, nggak pakai wakil gubernur, jalan kok gitu. Ini lebih bahaya. Lebih bahaya lagi kan. Oke. Ya. Baik. Kemudian tadi ada juga yang memberikan ini pendapat bahwa kita jangan mau kalah sama preman atau apapun bahasanya begitu ya. Jangan juga mau kalah dengan, mungkin sebetulnya bukan preman, tapi lebih kepada masyarakat yang sangat fanatik gitu ya pada Lukas NMB, sangat mencintai sampai mereka rela untuk menjaga dari rumah Lukas NMB itu tadi. Karena bagaimanapun juga kepastian hukum harus ditegakkan ya. Tadi disebutkan dia di Jawa Timur juga ada begitu kan gitu. Dan kalau saya tidak salah ingat, TNI, Polri sudah membackup sebenarnya kan. Kita bisa lakukan gitu kan. Kita bisa membantu, kita mau membantu. Jadi mestinya bisa segera dilaksanakan. Gitu. Tapi ketika segera dilaksanakan, tapi ketika itu tidak juga segera dilaksanakan, berarti kita ada sesuatu yang miss di sini. Tadi dikatakan oleh mantan pimpinan KPK bahwa boleh saja undang-undangnya dilemahkan, tapi komitmen dari pimpinannya juga jangan ikutan lemah, begitu ya. Ini yang menyebabkan tindakan-tindakannya jadi lemah juga. Iya, undang-undang boleh dilemahkan dengan undang-undang, tetapi kalau personilnya kuat, tetaplah masih bisa banyak hal yang bisa dilakukan begitu kan, kata Pak Saud ya. Approval rating kita balik-balik lagi soal itu tadi ya, tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK ini memang turun cukup banyak ya. Dulu KPK ini menjadi satu lembaga yang mungkin teratas ya. Betul. Untuk tingkat kepercayaan, andalan tingkat kepercayaan masyarakat. Sekarang ini bahkan untuk kelompok penegak hukum dia bukan teratas gitu, dan itu yang harus kemudian segera KPK bebenah begitu. Kalau saya bilang ya, harus bebenah untuk dirinya sendiri dan untuk penegakan anti korupsi. Apalagi ketika tadi di awal sekali Mbak Nunung Setiani sudah menyampaikan Pak Lukas kemarin di akhir Desember juga juga sudah 30, bukan tidak baik-baik saja, sudah baik-baik saja. Sudah baik-baik saja, sudah meresmikan kantor. Jadi mestinya sudah baik-baik saja gitu. Dan mestinya KPK juga ketika sudah tahu itu bisa melakukan. Iya. Iya, mungkin karena tahun baru kali ya. Oke. Baik, tentunya kita masih akan menunggu bagaimana langkah lanjutan yang sebaiknya harus segera diambil oleh KPK. Kita tahu bahwa ini yang paling ditunggu oleh masyarakat. Tetapi Mbak Nunung, kalau boleh kita melihat apa yang terjadi di Papua, mungkin salah satu menjadi bahan pertimbangan adalah satu, sensitif. Kemudian yang kedua mungkin ini takutnya dikaitkan dengan HAM. Kalau misalkan ada langkah-langkah yang mungkin dianggap oleh masyarakat sana represif begitu. Tapi sebaliknya juga jangan sampai kemudian KPK tersandera karena hal-hal itu gitu kan. Jangan sampai dijadikan dalih, jangan sampai kemudian tersandera. Kalau kemudian itu terjadi dan kemudian diikuti oleh daerah lain atau diikuti oleh tersangka yang lain, apa jadinya? Tidak akan ada yang bisa kita kerjakan untuk pemberantasan korupsi kalau itu terjadi. Makin tidak bertaji KPK di Indonesia ya. Iya. Baik, Mbak Nunung, kita harus jeda sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, kita selain juga tadi kita sudah sangat mendengar bagaimana suara masyarakat yang mendorong sangat keras KPK untuk segera menjemput Lukas NMB begitu ya. Tapi kalau kita boleh flashback misalnya ke bulan November 2022 tanggal 3, pada saat itu Ketua KPK Firly Bahuri
datang ke rumah, bisa datang ke rumah Lukas NMB. KPK berdalih itu sesuai dengan aturan yang sudah diatur pasal 113 Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Kalau memang tersangkanya atau orang yang akan diperiksa ini tidak bisa datang, maka penyidik yang datang. Tetapi ada juga pasal 36 Undang-Undang KPK yang mengatakan bahwa pimpinan KPK ini dilarang berhubungan langsung dengan tersangka. Ini kan ada sesuatu yang harus dalam tanda kutip PR, dan ini juga tadi dari Pak Saud Pak Saud juga menyoroti hal itu, ini. Ya, tapi bagaimanapun juga kita mari kita tidak usah ke belakang. Mari kita lihat ke depan sekarang. Bagaimana kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan segera, begitu kan? Sekarang sudah jelas bahwa bisa jalan-jalan gitu, Reno gitu. Kalau pada saat itu oke lah karena sakit gitu, oke lah kita berprasangka baik bahwa tidak terjadi sesuatu di sana, begitu ya. Jadi kita berprasangka baik bahwa itu memang sakit dan tidak bisa, begitu kan, tidak bisa datang. Sekarang sudah bisa jalan. Jadi sudah bisa sambutan juga bahkan ya, meresmikan ya. Iya, artinya sudah cukup sehat untuk kemudian bisa datang, kalaupun tidak datang bisa dijemput, begitu kan? Bisa dijemput, bisa datang, apapun itu mestinya tidak perlu menunggu terlalu lama, begitu kan? Khawatirnya kan ada kekhawatiran sejumlah pihak bahwa kalau itu ditahan tunda-tunda terlalu lama, nanti menghilangkan barang bukti, nanti segala macam, walaupun rekeningnya sudah diblokir ya, dan dicegah untuk keluar negeri. Betul. Apapun itu, tetapi langkah selanjutnya harus segera dilakukan gitu. Kalau kita lihat para pemirsa tadi, harapan kan ya, itu harapan untuk segera melakukan sesuatu, itu artinya tingkat kepercayaan kepada KPK masih cukup baik untuk bisa bertindak gitu, untuk memberantas korupsi. Jadi jangan sia-siakan harapan masyarakat. Begitu. Masih ada harapan, masih juga percaya terhadap KPK untuk menindaklanjuti. Kalau tidak akan ada yang komentar, ayo dong KPK segera gitu kan. Itu kan karena rasa sayang dan rasa percaya itu membuat kita percaya bahwa KPK pasti bisa melakukan sesuatu gitu. Tadi juga yang disinggung oleh Pak Saud adalah terkait dengan KPK ini hanya ingin fokus utamanya adalah yang 1 miliar rupiah saja, yang soal pencucian uang, pencucian uang 500-an miliar tadi ke kasino. Bisa saya katakan seakan dikesampingkan, seakan tidak menjadi fokus utama dari KPK. Walaupun kalau tadi di berita di headline disebutkan bahwa KPK tidak menutup hal itu gitu kan ya, sedang mencari mengumpulkan bukti begitu untuk TPPU ya. Apapun itu Reno, kasusnya ini bukan kasus kecil. Ini kasus besar gitu, dan ini akan bisa menjadi presiden untuk yang lain-lain nantinya. Itu yang harus dijaga, dan pengaruhnya untuk penegakan hukum, penegakan untuk menindak korupsi itu bisa besar ke belakang. Oke. Dan saya teringat kembali pernyataan Presiden Joko Widodo, Mbak Nunung, ketika mengomentari peristiwa Lukas NMB ini. Presiden Jokowi mengharapkan semua pihak ini menghormati semua yang saat ini sedang berproses begitu ya, baik itu di depan hukum ataupun di KPK. Saya teringat begini, berarti ini kan kalau posisinya adalah Lukas NMB ini adalah gubernur, berarti atasannya kan presiden juga begitu ya. Berarti bisakah mungkin menurut Mbak Nunung ini presiden ini juga harus mungkin ada langkah-langkah tertentu untuk membantu KPK untuk berbicara dengan Lukas NMB untuk segera, ayolah datang segera ke Jakarta, jangan lama menunda-nunda ini. Saya orang yang berpendapat mestinya KPK bisa melakukannya sendiri. Kenapa harus melibatkan orang-orang lain? Kenapa harus bergantung kepada yang lain-lain begitu? Bisa dilakukan sendiri, dan kalau ini ditahan, kemudian ada juga membuka peluang untuk kemudian Kementerian Dalam Negeri menonaktifkan dan membuat pemerintahan yang kemudian PCS-nya, dan itu saya rasa pemerintahan di Papua akan lebih berjalan dengan lebih baik gitu kan. Itu menurut saya sih
Berarti Presiden tidak perlu... Jangan sampai menunggu pada saat masa tugasnya selesai ya, September tahun ini ya. Oke, iya, betul. Nggak perlu nunggu sampai itu kan. Terlalu lama Mbak Nunung, Januari, September masih 8 bulan lagi. Iya, karena masa tugas Gubernur Papua itu kalau tidak salah sampai September tahun ini gitu. Dan sesudah itu akan ada PJ ya, pejabat sementaranya ya. Jadi ya janganlah sampai menunggu tuh berapa bulan lagi, September itu hampir akhir tahun begitu kan. Oke, Menko Polhukam Mahfud MD pada bulan September ini juga mengatakan, Mbak Nunung, ini kan yang fokusnya adalah 1 miliar ya yang diberikan oleh pemberi suap yang sudah ditahan juga. Tapi pada saat itu bulan September 2022 saya ingat Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada juga mungkin sebaiknya KPK menelusuri dugaan soal pengelolaan Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan di Papua. Iya. Kalau ada statement seperti itu dari Mahfud MD seorang Menko Polhukam, berarti kan sangat kuat ada sinyal muncul di situ. Berarti kasusnya tidak hanya satu di sini Lukas NMB. Iya. Sangat banyak kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB. Berarti dugaan korupsinya banyak. Belum lagi dugaan dana otonomi khusus begitu kan, macam-macam. Jadi macam-macam, tapi itu masih dugaan ya. Kemudian yang harus dibuktikan. Dan yang pasti untuk kemudian melakukan penyidikan lagi untuk memeriksa itu harus dilakukan gitu kan. Sekarang ini yang ditahan baru yang pemberi suap yang soal infrastruktur. 1 miliar. Ya. Dari situ saja sudah mulai bisa dilakukan pemeriksaan untuk tersangka yang lain, tersangka penerimanya yang kebetulan adalah Pak Lukas ini ya. Jadi dukungan untuk KPK memeriksa Lukas NMB besar, tidak cuma dari Pak Mahfud, dari Presiden bahkan dari TNI Polri, semuanya gitu. Apalagi yang kurang. Bahkan kalau tadi TNI Polri itu sudah siap membackup kok. Untuk mengamankan kondisi di sana ya. Iya, betul. Jadi backup sudah ada, dukungan backup semuanya ada. Yang memberi sudah ditangkap, bagaimana yang diberi? Oke, baik. Tadi ada pendapat yang mengatakan ini harus tegas dan berani. Ini berarti bisa disimpulkan juga, bisa dimaknai KPK kurang berani begitu ya. Kemudian bersembunyi di balik kata-kata kami masih mengumpulkan bukti-bukti begitu. Iya, mari kita berpikir positif. Mari kita berpikir positif. Itu adalah dukungan. Itu adalah desakan, itu adalah rasa sayang dan kepercayaan. Pasti bisa gitu dan pasti bisa cepat. Moga-moga ya. Oke, pasti bisa cepat, tapi ada moga-moga juga. Oke, Mbak Nunung, terima kasih sudah berdiskusi pagi hari ini di Editorial Media Indonesia terkait dengan tema kita jemput segera Lukas NMB. Tentunya menjadi harapan kita semua supaya apa? Supaya hukum benar-benar ditegakkan di negara Indonesia dan juga KPK juga tidak kehilangan tajinya dan meningkatkan kepercayaan lagi di masyarakat. Terima kasih, Mbak Nunung. Pemirsa, langkah KPK untuk menjemput paksa dan menahan Lukas akan memberikan kepastian di sisi hukum, baik dalam hal penindakan maupun keberlangsungan pemerintahan Provinsi Papua. Ketegasan itu yang publik harapkan. Jangan biarkan hukum dipermainkan dan kepentingan warga terus terpasung. Lembaga anti rasuah jangan lembek, jemput segera Lukas NMB. Demikianlah akhir dari Editorial Media Indonesia hari ini. Saya Rino Reksa, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.